Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di musalla ini melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salamullahi alaika ya Rasulullah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita pada pertemuan sebelumnya. Kita sudah membahas tentang macam-macam hukum puasa. Ada puasa yang masuk kategori wajib, ada kemudian puasa itu hukumnya adalah makruh, ada yang haram, dan yang keempat adalah sunnah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara umum sebenarnya setiap puasa sunnah yang dilakukan itu memiliki fadilah keutamaan. Bahkan kemudian seseorang puasa sunnah sekali saja, dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan, barang siapa yang dia puasa sunnah satu kali saja, satu hari saja, karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjauhkan dirinya dari neraka. Ya, apapun bentuk puasa sunnahnya, satu kali satu hari saja puasa sunnah, maka akan Allah jauhkan dirinya dari siksa neraka. Tetapi kemudian ada puasa-puasa sunnah yang memiliki waktu-waktu tertentu yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah disebut dengan puasa Daud. Ya, puasa Daud ini adalah puasa yang rutin dilakukan oleh Nabi Daud. Puasa ini disyariatkan atau kemudian diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ya, dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan puasa yang paling disukai oleh Allah adalah puasa Nabi Daud. Salat yang paling disukai Allah adalah salat Nabi Daud. Beliau biasa tidur separuh malam dan bangun pada sepertiganya dan tidur pada seperenamnya. Beliau biasa berbuka sehari dan berpuasa sehari. Nabi Daud alaihissalam, beliau seorang raja, tetapi juga beliau kemudian seorang abid, ya, seorang nabi, seorang abid. Beliau raja, pemimpin, beliau juga nabi, dan beliau juga seorang ahli ibadah. Ya, ini satu hal yang sangat langka di zaman kita sekarang ini. Ya, pemimpin yang dia sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan bagaimana ketaatan Nabi Daud kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam beliau membagi malamnya menjadi 3. Tidur, kemudian beliau bangun, kemudian tidur lagi. Ya, beliau bangun atau tidur di separuh malamnya, kemudian sepertiga malam beliau bangun, nanti seperenam malamnya beliau tidur lagi, menjelang salat subuh tidur lagi, baru kemudian bangun ketika subuh. Dan ini juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau tidur di awal waktu, kemudian bangun melaksanakan salat tahajud, nanti menjelang subuh beliau tidur lagi dan bangun ketika azan subuh. Nah, begitu dengan puasa. Nabi Daud itu beliau rutin puasa sehari, kemudian berbuka sehari.
Inilah yang kemudian dinasihati oleh Rasulullah SAW kepada sahabat bernama Abdullah bin Amr bin As. Ini yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Bagaimana Abdullah bin Amr bin As yang tadinya rutin puasa setiap hari, kemudian diberikan tawaran oleh Rasulullah SAW puasa sunnah yang bisa beliau lakukan, dan kemudian inilah yang dipilih oleh beliau, yaitu puasa Daud. Kemudian yang kedua, bagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa sunnah yang kedua adalah puasa Ayyamul Bid. Ya, puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid adalah puasa yang dilakukan setiap pertengahan bulan Hijriah. Nah, sekarang kita persis lagi pertengahan bulan Hijriah, yaitu pada tanggal 13, 14 dan 15. Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, Rasulullah mengatakan, jika engkau ingin berpuasa 3 hari setiap bulannya, maka berpuasalah pada tanggal 13, 14 dan 15 dari bulan Hijriah. Ini juga termasuk puasa yang disunnahkan untuk dilakukan oleh seorang muslim. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala, sunnah yang ketiga adalah sunnah atau kemudian puasa Senin Kamis. Ya, puasa Senin Kamis, Rasulullah dalam hadisnya mengatakan dari Abu Hurairah, berbagai amalan dihadapkan pada Allah pada hari Senin dan Kamis, maka aku suka jika amalanku dihadapkan sedangkan aku sedang berpuasa. Amalan itu diangkat, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sifatnya pekanan adalah setiap hari Senin dan Kamis. Setiap Senin dan Kamis amalan kemudian diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian ada orang-orang yang amalannya kemudian ditangguhkan. Ketika disampaikan kepada Allah, amalannya ditangguhkan, tidak kemudian dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu siapa? Mereka yang bermusuhan dengan saudaranya. Ya, orang yang kemudian lagi ada masalah, ada bermusuhan dengan saudaranya sehingga kemudian tidak saling menyapa. Kata Allah Subhanahu wa taala, amalnya dikembalikan sampai kemudian dia berdamai dengan saudaranya. Maka dalam hadis Bapak Ibu, Rasulullah mengatakan tidak halal, tidak boleh seorang muslim tidak apa istilahnya, hajar, kalau istilah bahasanya itu dalam artian dia menjauhi, ya, meninggalkan saudaranya lebih dari tiga malam, lebih dari 3 hari. Mungkin ada masalah dengan temannya, ya, ada hal yang kemudian cekcok sedikit, misalnya kesalahpahaman, maka maksimal 3 hari, harus selesai dalam waktu 3 hari. Kalau lebih dari itu kemudian nanti tidak saling sapa, tidak saling kemudian komunikasi. Ya, sebenarnya Bapak Ibu, apa standarnya kemudian seseorang itu sudah dianggap, ya, selesai urusan dengan saudaranya? Minimal adalah sudah mulai menyapa. Jadi para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Ada mengatakan hubungannya harus normal seperti sedia kala, ya. Tapi ada mengatakan minimal adalah dengan kemudian sudah mulai saling menyapa. Tapi kalau papasan misalnya, ya, padahal dulunya adalah kawan dekat, padahal dulunya adalah hubungan akrab, pas papasan tidak saling nyapa. Ya, kalau sekarang kan sudah ada apa istilahnya, aplikasi-aplikasi yang mungkin dengan hal ini tidak mestilah, kan tidak mesti kita sapa kawan-kawan kita setiap hari kan. Nah, tapi paling tidak kalau pas jumpa misalnya, kemudian tidak sapa, itu bahaya. Kalau tidak nampak kadang tidak masalah, ini nampak sengaja pula menghindar, cari jalan lain. Ya, mungkin kalau misalnya apa istilahnya memang bang kebetulan ingin jarang lain, tidak masalah. Tapi kalau memang nampak, baca peluang kan, pergi pula dia, cari jalan lain. Ini maka apa? Ini tidak diperbolehkan. Risikonya tadi amalan tidak disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal tadi kata para ulama, minimal sudah mulai saling menyapa. Mungkin tidak seakrab yang sebelumnya akrab, ngobrol segala macam, minimal jumpa, assalamualaikum Pak, gitu, ya kan, assalamualaikum Bu misalnya, ya sudah mulai saling sapa, ya sudah.
Apalagi kadang dalam kehidupan bertetangga Bapak Ibu, nah ini yang sering terkadang terjadi. Ya, yang tadinya akrab sama tetangganya, tiba-tiba nggak pernah lagi komunikasi. Ya mungkin karena kesibukan segala macam, nggak masalah. Yang penting kalau pas papasan keluar rumah nampak sapa. Tapi kalau pas keluar rumah nggak sapa lagi, ini tanda tanya. Ya, khawatirnya tadi ada masalah yang belum terselesaikan. Ini Bapak Ibu ya, terkait dengan puasa Senin Kamis. Kemudian yang berikutnya, puasa sunnah yang berikutnya adalah puasa di bulan Sya'ban. Nah, ini kita sedang berada di bulan Sya'ban. Ya, puasa di bulan Sya'ban ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya tidak ada puasa dalam konteks khusus, ya, atau dalam artian hari khusus puasa disebut dengan puasa Sya'ban, itu tidak ada. Tetapi ada puasa di bulan Sya'ban itu, yaitu dengan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ya, dengan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, banyak hadis yang menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Di antaranya hadis diriwayatkan oleh Aisyah. Aisyah mengatakan Nabi SAW tidak biasa berpuasa pada satu bulan yang lebih banyak dari bulan Sya'ban. Nabi Muhammad SAW berpuasa pada bulan Sya'ban seluruhnya. Jadi ada beberapa riwayat menyebutkan, ada menyebutkan Rasulullah puasa seluruhnya, ada menyebutkan Rasulullah puasa cukup banyak pada bulan Sya'ban. Kan istri Rasulullah ini banyak Bapak Ibu. Jadi kenapa kemudian ada istri Rasulullah yang mengatakan Rasulullah puasa full di bulan Sya'ban? Karena kebetulan pas setiap main ke rumah istri yang itu lagi puasa terus. Sehingga kemudian istrinya mengira Rasulullah ini bulan Sya'ban ini puasa terus nih. Tapi ada riwayat lain dari istri yang lain mengatakan Rasulullah kadang puasa kadang tidak di bulan Sya'ban. Jadi pas mungkin pas giliran main ke rumah istri yang itu pas lagi tidak berpuasa. Dalam hadis lain Bapak Ibu disebutkan Rasulullah tidak pernah puasa satu bulan penuh kecuali Ramadan, dan Rasulullah sangat banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Bagaimana kok bisa Rasulullah lebih banyak puasa di bulan Sya'ban daripada bulan lainnya? Ya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW menjadikan bulan Sya'ban sebagai bulan untuk mengqadha puasa-puasa sunnah. Jadi amalan sunnah itu Bapak Ibu boleh juga diqadha bagi yang sudah rutin. Bagi yang sudah rutin melakukan amalan-amalan sunnah boleh dijadikan atau boleh diqadha ya di waktu lain. Contoh, sudah rutin puasa Senin Kamis, rutin puasa Ayyamul Bid misalnya, kan itu puasa yang ada sunnahnya setiap bulannya. Maka Rasulullah SAW kenapa kemudian kok bisa lebih banyak di bulan Sya'ban, padahal tidak ada hari khusus puasa bulan Sya'ban? Ya kan, Sya'ban berarti puasanya kalau tidak Senin Kamis, kalau tidak Ayyamul Bid itu saja. Kenapa kemudian Rasulullah lebih banyak puasa di bulan Sya'ban dibandingkan dengan bulan lain? Para ulama mengatakan karena Rasulullah menjadikan bulan Sya'ban untuk mengqadha puasa sunnah yang beliau tinggalkan. Kadang Rasulullah lagi safar, maka kemudian beliau tidak puasa pas safarnya Senin, pas safarnya Kamis, atau kemudian beliau safar pas kemudian di 3 hari pertengahan bulan Ayyamul Bid, maka Rasulullah kemudian beliau tidak berpuasa dan beliau jadikan bulan Sya'ban untuk mengqadha puasa sunnahnya. Jadi ini Bapak Ibu dibolehkan bagi yang sudah rutin. Sama dengan sholat sunnah. Ya misalnya sholat sunnah tahajud misalnya. Bagi yang sudah rutin melaksanakan tahajud, tidak pernah tinggal, kemudian pas sekali kebablasan, ketiduran, ya bangunnya pas sudah azan subuh, otomatis tidak tahajud ya, maka boleh nanti tahajudnya di waktu lain. Misalnya kapan? Pas waktu duha. Ya, kalau besok malam udah waktu tahajud juga namanya. Jadi pas waktu duha beliau sholat duha, kemudian ditambah dengan mengqadha sholat tahajudnya, maka diperbolehkan. Ya, dia pas di waktu duha diniatkan untuk melaksanakan tahajud yang tertinggal. Ini kan sudah di luar waktunya, tapi sebagai bentuk qadha boleh. Ya, yang penting bukan pada waktu yang diharamkan sholat. Atau bahkan contoh misalnya qobliyah subuh, ya qobliyah subuh.
Orang yang sudah merutinkan qobliyah subuh pas sekali bangun kemudian pas sudah iqamah sehingga tertinggal, maka boleh diqodhonya, ya boleh diqodhonya, bahkan boleh diqodhonya setelah subuh, ya. Jadi jangan kaget Bapak Ibu kalau nampak orang, apa pula nih salat ba'diyah subuh, mana ada ba'diyah subuh. Bisa jadi apa, beliau ini mengqodho qobliyahnya yang tertinggal. Tapi kalau nampak sama kita rutin pula ba'diyah subuh, nih berarti apa kok rutin ba'diyah subuh? Kalau mengqodho terus berarti bukan rutinitas dia, berarti ya kok malah pindah waktu jadinya. Ini tidak boleh ya. Kalau mengqodho kan berarti lebih banyak dia melakukan kemudian sekali-kali tertinggal. Nah, maka di bulan Sya'ban Bapak Ibu, Rasulullah banyak berpuasa karena apa? Karena dikumpulkan oleh Rasulullah waktu untuk mengqodho. Dan bulan Sya'ban ini juga sebenarnya apa hikmahnya Rasulullah banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Ya, salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Ini Usamah bin Zaid bertanya kepada Rasulullah SAW. Beliau bertanya, wahai Rasulullah, saya melihat engkau banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini. Apa gerangannya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, dzalika syahru yughfalu anhu katsirun minan nas. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang banyak orang lalai. Lalai bagaimana? Baina Rajabin wa Sya'ban, baina Rajabin wa Ramadan. Karena bulan Sya'ban ini berada di antara dua bulan yang mulia, bulan terjepit di antara dua bulan yang mulia. Ada bulan sebelumnya bulan Rajab, ya bulan haram, bulan yang mulia. Setelahnya bulan Ramadan. Maka dengan adanya dua bulan sebelum dan setelahnya, sehingga kemudian orang banyak fokus kepada bulan Rajab dan kemudian dengan bulan Ramadan. Maka kata Rasulullah, itu bulan yang banyak orang abai, banyak orang lalai. Maka kemudian Rasulullah ingin kemudian berpuasa di bulan Sya'ban agar tidak termasuk sebagai orang yang lalai, ya, tidak termasuk bagian dari orang yang lalai. Karena ibadah Bapak Ibu, di saat manusia lalai itu fadilahnya beda, ya, fadilahnya berbeda. Maka ibadah yang paling ibadah sunnah seperti sholat dan afdal sholat sunnah, tahajud. Kenapa? Karena dilakukan di saat orang-orang tertidur. Itu alasan pertama Rasulullah. Yang kedua, apa kata Rasulullah? Bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal. Ya, bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal. Maka kemudian Rasulullah ingin kemudian amalnya ketika diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sedang berpuasa. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya di bulan Sya'ban ada sebuah kemuliaan, yaitu malam Lailatul Nisfu Sya'ban. Ya, malam pertengahan bulan Sya'ban. Ya. Ya, malam ini, ya, malam ini. Dan ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang ada perbedaan pendapat ulama. Ya, kalau kita istilahnya kita kaji, memang ada perbedaan pendapat ulama karena adanya dalil-dalil yang berbicara tentang keutamaan 15 atau pertengahan bulan Sya'ban ini, yang dalil-dalilnya dhaif, lemah, ya, bahkan ada yang dalilnya itu maudhu', hadis-hadis palsu sebagian. Tapi kemudian apa? Ada juga hadisnya yang sanadnya hasan. Ya, hadis yang sanadnya hasan dan didukung dengan beberapa hadis yang saling menguatkan. Maka otomatis kemudian akan menyebabkan adanya khilafiyah di antara para ulama. Tapi kemudian ada ulama yang mengatakan disunahkan dengan dalil yang minimal sanadnya adalah hasan. Yaitu ada dua hadis, ya. Yang pertama riwayat dari sahabat Mu'adz bin Jabal, yang kedua dari Abu Bakar As-Siddiq, ya, dan banyak hadis-hadis lain. Yang dua inilah yang kemudian sanadnya hasan, ya. Yaitu dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan melihat kepada makhluknya, kepada hamba-hambanya pada pertengahan malam bulan Sya'ban, ya, pertengahan malam bulan Sya'ban, malam ke-15. Kemudian Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya kecuali dua, kecuali illa lil musyrik, orang yang menyekutukan Allah,
wal musyahid, yaitu orang yang kemudian mereka bermusuhan, sama tadi kayak puasa Senin Kamis tadi. Jadi kalau ada orang yang dia menyekutukan Allah, ya, dalam konteks menyekutukan Allah dengan menduakan dalam menyembah, atau kemudian memang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, yang tadi dia bermusuhan dengan saudaranya. Maka hadis inilah yang kemudian dijadikan dalil oleh ulama yang bolehkan bahwasanya memang ada keutamaannya. Dan para salafus saleh, ya, di zaman tabi'in itu sudah ada tabi'in yang kemudian merutinkan, beliau setiap malam 15 Sya'ban itu kemudian pergi ke masjid dan kemudian melaksanakan sholat sepanjang malam itu, ya, melaksanakan sholat sepanjang malam. Ada yang dia melaksanakan secara sendiri, ada yang melaksanakan secara berjamaah. Tapi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang kemudian ada istilahnya sholat raghaib. Nah, ini yang kemudian menjadi apa istilahnya perbedaan para ulama. Ada yang mengatakan sholat sunnah raghaib ini tidak ada sebenarnya, ada yang mengatakan ada. Tadi yang mengatakan ada pun dalilnya tadi yang diperselisihkan oleh para ulama. Terlepas dari itu, melaksanakan ibadah di pertengahan malam nisfu Sya'ban itu ada anjurannya, Maka para ulama mengatakan ya tidak mengapa. Ya, tidak mengapa seorang kemudian dia baik mungkin ya entah di masjid atau di rumahnya menghidupkan malam Lailatul Sya'ban dengan apa? Terserah, dengan baca Quran. Ya, mungkin ada sebagian orang dia baca Quran, dipilihnya misalnya surat Yasin dibacanya berulang-ulang. Boleh tidak? Ya boleh-boleh saja, tidak ada larangannya. Kan tidak ada larangan kemudian ayat surat ini tidak boleh dibaca berapa kali, tidak ada. Ya bebasnya mau surah Yasin dibacanya berapa kali misalnya gitu kan. Atau mungkin dia melaksanakan sholat rakaatnya banyak sampai kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama, ya, bahkan imam-imam mazhab, mereka itu terkadang biasa, ya, dalam artian tidak dirutinkan, atau ada juga di antara mereka merutinkan melaksanakan sholat malam itu dengan bilangan rakaat yang kalau kita hitung tuh kayaknya tidak masuk di akal kita, ya, bilangan rakaat yang sangat banyak, sangat banyak sekali, yang mungkin kalau kita dengan 11 rakaat tuh udah maksimal, mereka lebih. Dan itu mereka lakukan dan terbiasa, sehingga kemudian kalau ada orang pas pertengahan malam itu Sya'ban dia sholat sebanyak-banyaknya, tidak ada larangan. Dia tidak ada larangan. Baca Quran sebanyak-banyaknya, atau mungkin satu surat dibaca berulang-ulang, tidak ada larangan. Zikir sebanyak-banyaknya, misalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, sebanyak-banyaknya, tidak ada larangan. Walaupun tadi yang tidak boleh dipahami atau kemudian menjadi sebuah keyakinan ketika misalnya, dan karena kalau ini menjadi sebuah keyakinan harus ada dalil yang kemudian menjadi pendukung, yang misalnya kalau baca surat ini sekian kali maka dapat ini, kalau nanti melaksanakan sholat ini sekian rakaat, nanti tiap rakaat yang baca ini nanti dapat ini. Nah, itu yang kemudian butuh dalil untuk menguatkan amal ini. Tapi melakukan amal secara bebas dalam artian secara umum boleh-boleh saja, ya, tidak ada larangan, baik itu pada pertengahan malam Sya'ban atau kapanpun, ya, tidak ada larangan. Memang ada sebagian orang tidak boleh ini, ya, tidak ada tuntunan dari Nabi, Rasulullah tidak pernah melakukannya. Rasulullah tidak melakukan bukan berarti hal itu tidak diperbolehkan. Ketika apa? Ketika ada keumuman dalil yang membolehkannya. Ya, banyak amal-amal yang sebenarnya Rasulullah SAW sendiri pun beliau tidak merutinkan, tapi kemudian sahabat yang merutinkannya. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan bulan Sya'ban. Yang berikutnya, ya, puasa sunnah berikutnya adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, kembali tadi bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan Bapak Ibu ini kan puasa fardu. Nah, amalan fardu puasa Ramadan ini sama seperti sholat fardu, ada qobliyah ba'diyahnya juga. Ya, kalau sholat fardu kan ada qobliyah zuhur, ada ba'diyah zuhur, walaupun ada nanti yang tidak ada qobliyahnya, ada nanti yang tidak ada ba'diyahnya. Nah, Ramadan juga sama,
ada qabliyah Ramadan, ada ba'diyah Ramadan. Qabliyah Ramadan apa? Puasa di bulan Sya'ban. Ba'diyah Ramadan ini puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi para ulama mengatakan posisi puasa di bulan Sya'ban dan Syawal itu sama seperti sholat sunnah rawatib yang mengiringi puasa, yang mengiringi sholat fardu. Maka puasa 6 hari di bulan Syawal ini juga menjadi satu amal yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah dalam satu hadis mengatakan, ya barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa setahun penuh. Ini Bapak Ibu bisa dihitung secara matematika. Kenapa? Karena setiap amal yang kita lakukan itu dikali 10. Puasa kita 1 bulan di bulan Ramadan dikali 10 sama dengan 10 bulan. Puasa 6 hari di bulan Syawal dikali 10 sama dengan 60 hari. 60 hari sama dengan 2 bulan. Maka kalau orang puasa full di bulan Ramadan, kemudian di bulan Syawal dia puasa 6 hari, maka sama dengan puasa satu tahun. Yang penting jangan 1 Syawal puasa. Tidak boleh 1 Syawal puasa. Itu hari yang diharamkan. Kapan? Boleh dari tanggal 2. Jadi puasa Syawal ini Bapak Ibu boleh berturut-turut, boleh juga tidak berturut-turut. Tidak ada fadilah khusus terkait dengan kalau yang berturut-turut nanti pahalanya ini, yang tidak berturut. Bedanya apa? Yang berturut-turut dapat fadilah dia menyegerakan kebaikan, itu saja. Ya, yang berturut-turut dapat fadilah menyegerakan kebaikan. Kalau dari konteks hitungan puasa setahunnya sama. Yang mau dia berturut-turut, mau diakhirkannya, mau puas-puas dulu bulan Syawal. Kalau langsung puasa hari keduanya kan agak berat Bapak Ibu ya. Masih banyak makanan di rumah kan, atau kalau berhari raya ke rumah orang kan segan pula kan, udah puasa pula banyak makanan terhidang. Maka boleh kemudian apa? Seorang boleh kapanpun, yang penting masih di bulan Syawal. Tapi dari catatannya dia harus penuh puasa di bulan Ramadannya Bapak Ibu. Ini ibu-ibu khususnya. Gimana tuh Ustaz kalau ibu-ibu tidak penuh Ramadan kemarin? Ada misalnya halangan tidak puasa, maka pastikan di Syawal selesai juga utang Ramadannya. Ya, biar dapat hitungan ini. Ya, biar dapat hitungan puasa Syawal ini. Qadha Ramadannya tambah Syawalnya. Ya, agar kemudian dapat fadilah yang telah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang terbaik sebenarnya mengqadha dulu, baru kemudian dia puasa 6 hari di bulan Syawal. Baik Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah puasa di awal Zulhijjah. Ya, puasa di awal Zulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan terkait dengan puasa di awal Zulhijjah. Bahwasanya dalam satu hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah. Para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah? Rasulullah SAW mengatakan, tidak pula jihad di jalan Allah kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 10 hari pertama Zulhijjah itu hari yang sangat mulia. Ya, bahkan ibadah pada hari itu ibadah yang sangat dianjurkan, dan diantara sunnahnya adalah berpuasa. Jadi sudah boleh puasa dari tanggal 1 itu sudah boleh. Ya, puasa dari tanggal 1 Zulhijjah itu sudah diperbolehkan. Bahkan termasuk amalan yang dianjurkan atau amalan siang hari yang paling utama itu adalah puasa. Imam Ibnu Qayyim beliau menjelaskan ketika ditanya mana yang lebih afdal, 10 hari pertama Zulhijjah atau 10 hari terakhir Ramadan. Ini pernah ditanyakan oleh beliau karena 10 hari terakhir Ramadan hari-hari yang mulia juga, 10 pertama Zulhijjah hari-hari yang mulia juga, mana yang lebih mulia? Jadi kata beliau, kedua-duanya mulia sesuai dengan waktunya. Maksudnya bagaimana? 10 hari pertama Zulhijjah itu mulia di siang harinya. 10 hari pertama, 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu mulia di malam harinya. Maka masing-masing mulia dia. 10 hari pertama di bulan Zulhijjah siang harinya lebih mulia daripada 10 hari terakhir di bulan Ramadan.
Tapi 10 hari terakhir di bulan Ramadan, malam harinya lebih mulia daripada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Masing-masing memiliki kemuliaan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya puasa Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Ya, ketika jamaah haji melaksanakan wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah, maka pada tanggal 9 Zulhijjah umat Islam yang tidak menunaikan ibadah haji disunnahkan untuk puasa Arafah. Ya, yang ganjarannya kata Rasulullah menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini untuk puasa Arafah. Berikutnya yang terakhir adalah puasa Asyura, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Rasulullah mengatakan puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, bulan Muharram. Ya, yaitu pada tanggal 10 Muharram yang ganjarannya Allah menghapuskan dosa setahun yang telah lalu. Ini dosa-dosa kecil Bapak Ibu. Ya, dosa-dosa besar tidak bisa diampuni kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, puasa Asyura ini kalau dalam mazhab Hanafi kemarin dijelaskan bahwasanya makruh hukumnya kalau hanya puasa tanggal 10 saja. Harus diiringi 1 hari sebelumnya atau 1 hari sesudahnya. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu terkait dengan puasa-puasa yang disunnahkan kita lakukan. Berikutnya adalah syarat wajib puasa. Ya, syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa berarti syarat yang harus terpenuhi sehingga kemudian seseorang boleh melaksanakan puasa. Ya, sebenarnya sebagian ulama memberikan untuk 2 istilah, syarat wajib dan syarat sah. Dalam artian syarat wajib dan syarat sah puasa itu memiliki poin yang sama. Ya, memiliki poin yang sama. Yang pertama Bapak Ibu adalah Islam. Ya, seseorang baru terkena kewajiban berpuasa kalau dia beragama Islam. Dalam artian bagaimana? Kalau orang kafir non-muslim, ya, yang tidak beragama Islam, dia otomatis tidak terkena kewajiban berpuasa. Tidak ada perintah bagi dia untuk berpuasa. Ya. Bagaimana kalau kemudian dia masuk Islam? Maka kalau dia masuk Islam, dia tidak terhitung punya hutang. Ya, orang kafir tidak wajib mengqadha puasa sebelum masuk Islam, tidak terhitung punya hutang. Kenapa? Karena memang sebelum dia masuk Islam tidak ada kewajiban berpuasa. Misalnya masuk Islam di usia 30 tahun, balik dari usia 15 tahun, maka 15 tahun dia tidak berpuasa, dia tidak punya hutang. Tidak ada terhutang amalan apapun. Kenapa? Karena dia belum terhitung mukallaf atau belum terhitung terkena kewajiban untuk melaksanakan ibadah. Inilah keistimewaan Allah berikan bagi orang yang kemudian mu'allaf Bapak Ibu. Ya, semua dosa yang dilakukan sebelumnya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dihapuskan semua dosa yang dilakukannya dan semua kebaikan yang pernah dilakukannya itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau amal kan semua sudah dicatat Bapak Ibu, siapapun dia. Beriman kepada Allah, tidak beriman, semua dicatat. Tapi kalau yang tidak beriman kepada Allah, catatannya itu hanya sekedar catatan yang tidak dapat poinnya. Sedekah dia dapat poin, apapun ada dapat poin. Tapi kalau nanti masuk Islam, baru kemudian dikasih poin semuanya. Dan dosa yang pernah dilakukannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang pernah ditanya oleh Khalid bin Walid pas dia mau masuk Islam. Ya kan, mau masuk Islam tuh ya Rasulullah, bagaimana dengan dosa-dosa saya yang lalu? Karena bahkan perang Uhud kan kalah gara-gara beliau. Kata Rasulullah, masuk Islam menghapuskan kesalahan-kesalahan yang lalu. Tapi beda Bapak Ibu kalau orang murtad. Nah ini ada dia muslim, murtad agak 3 tahun misalnya, dapat hidayah lagi, maka apa? Dia wajib mengqadha puasa yang telah ditinggalkannya, terhutang dia puasa. Bahkan sholat pun terhutang dia, zakat pun terhutang dia. Kalau ternyata orang kaya misalnya, semua amalan wajib dia terhutang. Kenapa? Ini sebagai bentuk hukuman. Karena murtad dalam Islam itu hal yang terlarang dan termasuk dosa besar. Ya, murtad dalam Islam termasuk hal yang terlarang, termasuk dosa besar. Bahkan kalau dalam konteks syariat Islam di Arab Saudi kan berjalan syariat Islam dihukum mati. Maka cuma Arab Saudi satu-satu negara yang penduduknya 100% muslim. Karena murtadlah.
harus pindah kewarganegaraan, kalau enggak nanti bisa terkena dijatuhi hukuman mati. Karena dalam Islam tidak boleh seorang kemudian pindah dari agama Islam. Nah, sehingga ada hukuman diberikan. Kalau dia tidak puasa, mengqadha. Kalau dia tidak sholat, wajib mengqadha sholatnya. Kalau dia tidak zakat, wajib mengqadha, membayar zakatnya. Dan semua dosa yang dilakukannya selama murtad itu ditulis. Dan semua amalan yang pernah dilakukannya ketika dia berislam dihapus. Maka murtad ini ruginya banyak sekali. Ya, 10 tahun dia berislam, muslim, murtad, dihapus semua amal solehnya. 3 tahun dia murtad, maka semua amal soleh yang dilakukan selama murtad dan ditulis, dosa ngikut. Ya, dosa ngikut. Baik, ini syarat yang pertama, yaitu adalah beragama Islam. Yang kedua, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat yang kedua adalah mukallaf. Ya, syarat wajib dan syarat sah puasa adalah mukallaf. Mukallaf itu, kalau ada istilah disebut dengan mukallaf Bapak Ibu, maka itu maknanya dua hal, yaitu balik dan berakal. Ya, mukallaf itu artinya adalah orang yang sudah terbebani kewajiban syariat. Disebut dengan mukallaf, dari kallafa yukallifu, membebani. Ya, maka mukallaf orang yang kemudian sudah terkena kewajiban, terbebani kewajiban untuk menjalankan syariat Islam. Maka orang balik dan berakal wajib menjalankan syariat Islam kalau sudah balik. Dan ini dua-duanya, kalau satu hilang jadi tidak wajib. Ternyata sudah balik tapi tidak berakal, ya, gila misalnya, maka tidak dianggap mukallaf. Atau misalnya berakal tapi belum balik, anak-anak kecil itu kan berakal, ya, sudah memayis misalnya, belum balik, belum terkena kewajiban puasa. Dalilnya Rasulullah SAW dalam satu hadis mengatakan, ya, pena diangkat dari 3 golongan, dalam artian catatan amal untuk pahala, untuk kebaikan dan dosa itu diangkat dari 3 golongan. Yang pertama, orang yang tidur sampai dia bangun. Yang kedua, anak kecil sampai mimpi basah atau balik. Dan yang ketiga, orang gila sampai ia kembali sadar atau berakal. Apapun yang dilakukan seorang, 3 orang ini, maka tidak dihitung. Lagi tidur misalnya melakukan perbuatan dosa tidak dihitung. Lagi tidur beribadah pun tidak dihitung. Ya, anak kecil, apapun yang dilakukannya, baik dosa pahala, itu tidak dihitung. Tapi dihitung bagi siapa? Yang mengajarkannya, Bapak Ibu. Ini hati-hati. Ya, kalau orang tua mengajarkan, orang tua, kalau yang lain mengajarkan, yang lain. Hati-hati, maksudnya kalau sampai mengajarkan yang buruk. Ya, kalau kita mengajarkan yang baik, luar biasa. Kebaikan yang diajarkan dan dilakukan oleh seseorang itu akan mengalir kepada yang mengajarkannya, dan keburukan yang diajarkan dilakukan oleh seorang akan mengalir kepada yang mengajarkannya juga. Anak kecil sholat, dia dapat pahala yang mengajarkannya. Kalau orang tuanya mengajarkannya, orang tua yang dapat. Anak kecil misalnya bercarut dia, nah kan ada anak kecil pandai bercarut sekarang Bapak Ibu, udah pandai pula kata-kata kotor, itu yang dapat yang mengajarkannya. Hati-hati, ya, jangan sampai mengajarkan hal yang buruk. Karena apa? Tidak tahu banyak catatan keburukan kita. Ternyata gara-gara apa? Pernah mengajarkan keburukan. Baik, nah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama kemudian berbeda pendapat terkait dengan anak kecil. Bagaimana terkait dengan kewajiban atau hal yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kecil. Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali, orang tua punya kewajiban atau diwajibkan untuk memerintahkan anaknya yang sudah berumur 7 tahun berpuasa. Dalam artian sudah diwajibkan untuk melatih anaknya berpuasa umur 7 tahun. Ya, dan kalau sudah umur 10 tahun maka sudah boleh kemudian dipukul, sama seperti perintah sholat. Jadi ulama Hanafi, Syafi'i dan Hambali mereka mengkiaskannya dengan sholat. Sholat kan seperti itu perintahnya. Kata Rasulullah, perintahkan anak kamu sholat di umur 7 tahun. Kalau kemudian sudah 10 tahun tidak juga sholat, maka boleh dipukul yang tidak melukai. Ya, pukul yang tidak melukai. Ini kalau udah 10 tahun Bapak Ibu, ini udah balik pula tidak sholat, dia diapain lagi? Nggak tahu lah kan. Kalau anak yang 10 tahun aja dipukul, kalau udah balik maka harus lebih tegas lagi.
Jadi dalam mazhab Syafi'i, Hambali dan Hanafi ini juga berlaku untuk puasa. Jadi orang tua boleh, ya anak puasa, anak diajak anaknya puasa, ya kan, diiming-imingi dengan hadiah boleh, tidak masalah untuk anak kecil, ya untuk anak kecil. Tapi kalau sudah balik tidak boleh lagi Bapak Ibu. Kenapa tidak boleh lagi kalau sudah balik? Nanti dia menjadikan standar amal dengan pemberian dari manusia, itu tidak boleh. Ya, kalau kita ngasih tanpa dijanjikan tidak masalah. Tapi udah balik dia, udah SMP, udah kelas 3 SMP. Kamu harus puasa. Nanti kalau puasa nanti dapat reward ini, dapat hadiah ini. Itu tidak boleh, tidak baik. Dalam artian tidak bolehnya bukan berarti berdosa, tidak, tapi tidak baik. Kalau ini dibiasakan bagi anak yang sudah balik, dia harus sudah ada kesadaran dalam dirinya bahwasanya amal yang dilakukannya dapat pahala dari Allah dan dosa yang dilakukan dapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam mazhab Maliki mereka mengatakan tidak wajib, ya. Mereka tidak mau menggunakan qiyas di sini. Dalam artian puasa atau sholat berbeda dengan puasa. Kenapa? Karena puasa ini ada tingkat kesulitannya. Kalau sholat kan tidak sulit, tapi puasa ada tingkat kesulitannya. Ini alasan ulama Maliki. Kenapa kemudian tidak bisa disamakan dengan sholat? Anak udah umur 10 tahun, 11 tahun belum balik, tidak bisa kemudian dipaksa puasa kalau ternyata dia tidak kuat, ya. Karena tadi sholat ini kan tidak terlalu berat, tapi kalau puasa kan cukup berat. Kemudian berikutnya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan orang gila, ya. Menurut ulama Hanafi, orang gila sementara dan pingsan atau koma, dia tidak berpuasa dan wajib mengqadha puasanya. Dalam artian kalau ada orang dia pingsan atau koma selama beberapa hari di bulan Ramadan, tidak sadarkan diri, maka terhitung bagi dia kewajiban untuk mengqadha puasanya. Ya, terhitung baginya kewajiban untuk mengqadha puasanya. Termasuk orang gila, ya, gila beberapa hari, pas Ramadan gilanya, ya, maka apa? Dia terkena kewajiban untuk mengqadha. Kenapa? Karena sebelumnya dia waras. Dalam arti ini yang sudah gila ini Bapak Ibu, ya, yang gilanya baru, ya, sebelumnya dia waras, sudah balik, dia sudah berpuasa, tiba-tiba gila, maka selama dia gila tidak berpuasa, tapi wajib mengqadha. Kapan? Kalau sudah waras lagi, ya, kalau sudah kemudian dia waras lagi. Tapi kemudian kalau gila permanen dalam mazhab Hanafi tidak wajib mengqadha. Ternyata tidak waras-waras, ya udah lama, setahun 2 tahun gila permanen, maka tidak mengqadha. Nah, tapi kalau menurut ulama Maliki wajib mengqadha puasa semuanya, baik bagi yang gila, pingsan atau koma, selama apapun. Ya, intinya kapan dia sadar maka wajib dia mengqadha puasanya. Baik Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang ketiga, dia syaratnya 3 saja. Yang ketiga yaitu terhindar dari hal-hal yang menyebabkan dilarang puasa atau dibolehkan tidak berpuasa. Jadi syarat yang ketiga baru wajib puasa itu kalau terhindar dari hal-hal yang menyebabkan dilarang puasa atau tidak boleh puasa. Jadi ada 2 hal berbeda Bapak Ibu. Ada hal yang memang tidak boleh puasa, yang dilarang berpuasa, ada hal yang membolehkan dia tidak berpuasa. Yang dilarang puasa pertama haid dan nifas saat berpuasa. Ini memang tidak boleh puasa. Bagi ibu-ibu, haid dan nifas ini menjadi penyebab seorang tidak boleh berpuasa. Dan ini berlaku ketika terjadi pada siang hari. Walaupun hanya sesaat saja, maka puasa batal. Misalnya azan 6.30, 6.28 tiba-tiba haid, batal puasa. Wajib mengqadha. Walaupun sudah injury time gitu kan, udah hampir buka lagi, ternyata haid, maka wajib mengqadha karena syaratnya harus suci dari haid dan nifas sepanjang siang hari itu. Ya, sepanjang siang hari itu. Dalam artian kalau datangnya nanti pas malam, ya sudah, puasa yang hari itu sudah aman. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, pingsan atau gila sepanjang hari ketika berpuasa. Ya, pingsan atau gila sepanjang hari ketika berpuasa. Misalnya pingsan dia seharian, maka dia tidak berpuasa, wajib mengqadha. Atau gila seharian, maka dia tidak berpuasa, wajib mengqadha. Nah, dia tidak terkena kewajiban puasa. Ini hal yang menyebabkan seorang dilarang melaksanakan ibadah puasa. Yang berikutnya Bapak Ibu rahmatullah Subhanahu wa taala, ada hal-hal yang seorang itu tidak boleh atau dibolehkan tidak berpuasa.
Ya, dalam artian dia berpuasa boleh, tidak puasa pun juga boleh, terserah. Ya, yang pertama yaitu orang sakit yang bisa menimbulkan mudarat jika berpuasa. Ya, kalau untuk orang sakit ini kalau sampai membahayakan dirinya menjadi terlarang juga, ya, menjadi terlarang juga dia berpuasa. Tapi kalau ternyata sakitnya tidak membahayakan dirinya dan dia merasa sanggup misalnya, dan dia tidak mau kehilangan keutamaan puasa di bulan Ramadan, maka boleh-boleh saja, ya, dalam kondisi sakit. Tapi kalau sudah membahayakan, bahkan bisa mengancam nyawa, mengancam jiwanya, malah berdosa dia puasa, ya, malah berdosa dia berpuasa. Kemudian yang kedua, hal yang bolehkan seorang berpuasa adalah safar, ya, orang bermusafir dengan jarak minimal 83 km. Ya, ini setelah kita konversikan kurang lebih 83 km. Nah, ini ada syarat Bapak Ibu. Kadang seorang dikiranya asal safar boleh berpuasa. Dia ada ketentuannya. Safarnya ini sudah dimulai, yang pertama safarnya safar yang mubah, bukan safar dalam konteks maksiat. Safar mubah berarti ya safar seperti pergi berniaga misalnya, atau mungkin bahkan safar sunnah, apalagi berkunjung ke rumah saudara, itu safar sunnah, atau safar wajib misalnya menunaikan ibadah haji. Ya, yang kedua, safarnya ini harus dimulai sebelum imsak. Jadi dalam artian seperti ini, tidak boleh seorang belum pergi udah makan. Baru boleh dia makan kalau sudah benar-benar safar. Misalnya nanti baru mau jalan jam 10 pagi, tidak boleh dari pagi udah tidak puasa, tidak boleh. Misalkan mau safar nih, kan baru niat, belum terlaksana safarnya. Tapi tadi dia menahan dulu jam 10 jalan, setelah dia jalan baru boleh kemudian dia berbuka karena sudah termasuk kategori musafir. Jadi tidak boleh baru niat sudah tidak berpuasa, tidak boleh. Ini hati-hati, kadang ini terjadi. Ya, karena bisa jadi tidak jadi berangkat, bisa tidak? Bisa jadi tidak jadi berangkat, sudah tidak puasa dia. Maka para ulama mengatakan kalau ada orang seperti itu, ya dia wajib mengqadha puasanya, walaupun itu tadi kalau tidak tahu maka dia tidak berdosa. Atau dalam arti memang tidak ada niat sengaja dari awal, ya, memang tiba-tiba safarnya tercancel. Tapi ini tidak boleh, ya, tidak boleh seorang kemudian dia tidak berpuasa dari awal, harus jalan dulu baru kemudian dia boleh membatalkan puasanya. Nah, terkait dengan puasa di bulan Ramadan ini Bapak Ibu, mana yang lebih afdal? Pilihannya kembali kepada tergantung kondisi. Kalau dengan berpuasa menyebabkan dia kesulitan, maka sebaiknya tidak berpuasa. Tapi kalau berpuasa tidak menyebabkan kesulitan bagi dia, maka sebaiknya berpuasa. Rasulullah pernah melakukan dua-duanya. Rasulullah pernah dalam kondisi safar beliau tidak berpuasa, pernah dalam kondisi safar beliau berpuasa. Jadi para ulama mengatakan berarti bagaimana? Konteksnya adalah tergantung mana yang tidak menyulitkan bagi dia. Apalagi puasa Ramadan ini Bapak Ibu, ini puasa yang fadilahnya sangat besar sekali. Kalau misalnya safar kita nyaman, naik mobilnya bagus juga, nyaman, tidak pula dia yang ngupir gitu kan, tidak ada penat dirasakan, apalagi mungkin safarnya nyaman, naik pesawat tidak ada kendala, maka sebaiknya tetap berpuasa ketika ada tidak menyulitkan. Tapi kalau ternyata menyulitkan, pulang ke Sumbar naik motor pula kan, panas-panas pula, hujan pula, segala macam terik, kalau terasa berat maka sebaiknya dibatalkan. Satu ketika dalam sebuah rombongan ketika berpuasa, ada satu orang ketika Ramadan ada satu orang berpuasa, yang lain tidak. Jadi yang puasanya kepayahan dia sampai dia ditutupin oleh orang-orang, dia kemudian istirahat, yang lain melakukan aktivitas normal. Kata Rasulullah, tidaklah menjadi sebuah kebaikan berpuasa ketika safar. Bahkan Rasulullah mengatakan dia kehilangan banyak kebaikan untuk melakukan hal-hal yang lain gara-gara puasa. Maka sebaiknya dia tidak berpuasa. Jadi, tapi pernah dalam kondisi lain ketika safar Rasulullah tetap berpuasa dan sahabat lain tidak berpuasa. Dalilnya Bapak Ibu surah Al-Baqarah ayat 184, ya. Maka barang siapa dan antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, puasa menjadi boleh tidak dilakukan yaitu bagi orang yang lemah secara
fisik, ya orang yang lemah secara fisik, baik itu contoh misalnya orang yang sudah tua, ya, atau kemudian contoh lainnya ibu hamil atau ibu menyusui, maka boleh kemudian dia tidak berpuasa. Ya, dalilnya di surat yang sama juga, di ayat yang sama Allah mengatakan, dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah. Ya, membayar fidyah itu memberi makan satu orang miskin sekali makan. Fidyah itu Bapak Ibu pilihannya ada dua, bisa memberi makanan siap saji, ya, untuk satu kali makan, ya, untuk satu kali makan, bukan satu hari, ya, satu kali makan ukuran dia. Jangan dia biasa makan Pak Nurdin misalnya kan, kasihnya rumah makan yang agak biasa, enggak, ya, harus satu kali makan ukuran dia. Atau kalau enggak mau makanan siap saji, boleh apa? Boleh makanan pokok saja berupa beras misalnya. Berapa ukurannya? Satu mud itu kurang lebih 650 gram, ya, kurang lebih 650 gram. Ini pilihan di yang memberi. Kalau dia mau ini saja dikali 30, ya, kali satu mud, biar gampang hitung, kali 7 lah misalnya, 700 gram 21 kilo, ya, kurang lebih, ya, selama 30 hari. Baik Bapak Ibu dan rahmatullah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan syarat sah dan syarat wajib puasa. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan menjadi pengetahuan sehingga bisa kita amalkan, apalagi terkhusus nanti kita sudah akan dekat untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan subuh yang berbahagia ini. Mohon maaf kalau ada perkataan yang tidak pada tempatnya. Mungkin sebelum saya tutup, kalau ada pertanyaan, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, jika dihitung itu mungkin tidak terhitung. Seorang perempuan mulai dari balik itu dia juga berpuasa. Namun perempuan itu ada banyak bolong-bolongnya puasanya, bukan puasa Ramadan karena haid, karena haid. Yang kedua, setelah puasa itu menikah dan punya anak hamil atau menyusui. Yang mau saya tanyakan, ketika itu mungkin tingkat keimanan atau tingkat ibadah masih standar, bahkan di bawah standar, sehingga undang-undang puasa itu tidak dihitung dan tidak ada pada tahun yang sama. Nah, ketika kita menyadari atau tingkat keimanan sudah mulai naik, baru kita menyadari, oh, dulu tahun-tahun yang lalu puasa saya tertinggal dan tidak pernah diganti dan tidak dihitung. Nah, bagaimana Pak Ustadz kalau diganti puasa itu di saat puasa-puasa sunat dan jumlahnya tidak terhitung, kita niat aja untuk mengganti puasa yang tertinggal. Terus yang kedua, pertanyaan kedua, maka hubungan dengan manusia. Kita sama manusia pasti ada salah dan salahnya. Misalnya sesama tetangga, saudara, teman, dan sebagainya. Namun saudara kita atau teman kita atau tetangga kita itu pernah memukul hati kita, bahkan berkhianat. Lalu ketika kita berjumpa dan bersapa, tapi tidak seakrab dulu. Bagaimana itu Mas, apakah bisa dikatakan sudah kemaafan atau bagaimana? Oke, baik. Ya, untuk pertanyaan pertama, Ibu, mengqadha puasa itu satu kewajiban. Yang namanya hutang harus dibayar, tidak bisa lunas tanpa dibayar. Nah, sama manusia, sama Allah sama. Ya, maka bagaimana konteksnya seperti itu? Dia wajib menghitung dengan perkiraan terbanyak. Bagus lebih daripada kurang. Misalnya dihitungnya lah dari usia 15 misalnya, itu rasa-rasanya ketika itu masih agak-agak misalnya gitu kan, belum sesolehah sekarang misalnya, dihitungnya lah baru hijrah, kalau istilah orang sekarang misalnya kan, baru hijrah umur 30 tahun misalnya, setelah nikah baru hijrah. Ibu kali aja 15 misalnya, anggaplah rupiahnya 7 kali setiap 7 hari setiap bulannya, ya misal gitu ya, dikali saja ya, 7 kali 10 udah 70, kalau tambah kali 15 ya, 7 kali 15 berarti berapa? 105.
Jadi kurang, ini contoh Bu ya. Ambil bilangan terbanyak kemudian 105, anggaplah 105. Maka bagaimana cara mengqadanya? Kemarin sudah dijelaskan, para ulama memang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dia mengqadha plus bayar fidyah, dan ini pendapat Syafi'i, Hambali dan Maliki. Tapi ada yang mengatakan qadha saja, ini pendapat Hanafi. Ya, pendapat Hanafi mengatakan ya dari mana pula bertambah fidyah, karena kan dalam Al-Quran tidak ada konteks fidyah, hanya mengganti mengqadha saja, dan mengqadha kan bebas kapan saja ya. Jadi kalau kita ambil dalam mazhab Hanafi, boleh kemudian dia mengqadha saja, dan itu bentuk cerdas dalam beramal itu seperti yang Ibu sebutkan tadi, jadikan hari-hari puasa sunnah, tapi niatnya harus qadha. Jadi setiap dia puasa Senin Kamis diniatkannya puasa qadha, dapat pahala dua, dapat pahala qadha, dapat pahala puasa Senin Kamis. Nanti pas kemudian Ayyamul Bid niatkan puasa qadha. Nah, itu boleh. Jadi dihitung saja selama setahun, diganti misalnya kalau lunas alhamdulillah. Ya, dan sebaiknya disegerakan, takut keburu meninggal. Maka boleh diwasiatkan, ini termasuk hal yang perlu diwasiatkan, karena harus dibayar oleh ahli waris. Kalau meninggal nanti ahli waris yang menggantinya, ya ahli waris yang menggantikan puasanya, ya ahli waris yang menggantikan puasanya. Ini yang pertama, ya terkait tadi dengan puasa. Yang kedua terkait dengan hubungan sama manusia tadi. Ketika misalnya ada ketersinggungan, kemudian tadi saya katakan para ulama itu menjelaskan ada dua. Ada yang cukup ketat, ada yang agak longgar. Yang ketat tuh harus hubungan kembali normal seperti sebelumnya. Ya, harus kembali hubungan normal seperti sebelumnya. Yang ulama yang lain mengatakan minimal sudah mulai bertegur sapa, itu minimal. Dan ini berlaku bagi siapapun, entah dengan keluarga, dengan tetangga, dengan teman misalnya. Kalau sudah bertegur sapa yang mungkin tidak seakrab yang dulu, maka ini sudah dianggap dia sudah berbaikan. Ya, paling tidak ya yang ini yang minimal yang kita lakukan. Ya, paling tidak yang minimal yang kita lakukan. Seperti itu, Bu. Sudah bertegur sapa Ustaz, tetapi hati tetap berkata Allah, aku pernah pukul, hatiku pernah terpukul. Gimana Ustaz? Ya, tinggal di ibu lagi kalau ingin menaikkan derajat, itulah dengan memaafkan. Ya, kan ada sahabat yang dia masuk surga gara-gara itu tadi. Itu pilihan di kita. Kau ingin menaikkan derajat dengan memaafkan. Rasulullah cukup istilahnya ketika pamannya dibunuh oleh Wahsy, tapi Wahsy masuk Islam ya sudah. Rasulullah ya sudah, Wahsy masuk Islam ya sudah. Ya, sahabat-sahabat yang kemudian bahkan Hindun masuk Islam, Bu. Hindun itu kan yang mengunyah-ngunyah hatinya Hamzah tuh. Masuk Islam terus bagaimana lagi? Ya sudahlah, udah masuk Islam udah. Rasulullah tadi beliau memaafkan, bahkan ya Rasulullah tentu manusia paling mulia. Ya mungkin tadi saya katakan kalau ibu ingin menaikkan derajat, kita ingin menaikkan derajat, naiklah ke taraf berikutnya dengan memaafkan. Seperti itu. Tapi dengan bersapa saja itu sudah paling tidak dianggap kita sudah baikan. Baik, mungkin itu Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan cukup. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Cukup sepertinya ya. Pak, silakan Pak. Kalau masalah tadi saya ubahnya itu gimana, sedangkan kita dalam rangka seperti bermain sama dari awal. Tentang ubahnya di mana? Mubah, mencari maisha itu kan satu hal yang diperbolehkan. Jadi Pak, maksud safar itu ada mubah, sunnah, wajib terkait dengan apa yang dilakukannya. Orang safar ketika haji, maka safarnya safar wajib karena ibadah haji wajib. Orang safar ketika misalnya silaturahim sunnah, maka dikatakan sebagai safar sunnah. Orang safar untuk mencari nafkah ini kan konteksnya bisa mubah, bisa nanti sunnah juga, ya bisa mubah, bisa sunnah. Sunnah ketika mencari nafkah untuk kebutuhan istri dan anaknya. Kalau untuk dirinya pribadi itu sifatnya mubah. Misalnya seorang berniaga, dia safar untuk berniaga, maka safarnya ini masuk kategori safar yang mubah selama tadi niaga dilakukannya niaga yang halal. Kalau ternyata niaga yang haram, maka menjadi safar maksiat. Jadi para ulama membagi kategori safar tadi.
Tapi kalau safarnya makruh atau haram, tidak boleh dia membatalkan puasanya. Safarnya untuk melakukan perbuatan yang makruh, safarnya untuk melakukan bahkan perbuatan yang haram, safar berniat untuk membunuh orang misalnya, maka dia bermaksiat, tidak boleh kemudian membatalkan puasanya. Jadi kalau tadi Pak, mubah itu kan hal yang boleh dilakukan, itu kan contoh saja. Ya apapun yang dilakukan konteksnya mubah, kita safar untuk melakukan hal itu, maka para ulama mengkategorikan sebagai safar mubah. Ya safar yang diperbolehkan karena hal yang dilakukannya adalah hal yang mubah. Seperti itu Pak. Baik, yang mungkin itu wabarakatuh rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf kalau ada perkataan yang tidak pada tempatnya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.